wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Ini dengan Oktaviani, benar ya? Saya enaknya manggilnya apa nih? Bu Okta atau Viani? Ya benar Bu, panggil Okta aja Bu. Baik Mbak Okta, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayasa Syafa. Mbak bisa manggil saya Bu Yesa. Jadi saya yang akan membantu Mbak Okta pada hari ini. Baik Bu Yesa. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Mbak Okta? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan konseling secara online sesuai janji kemarin ya. Ya Bu. Jadi apa ada yang bisa saya bantu dari Mbak Okta? Ya Bu, ada. Baik, konseling kita hari ini kurang lebih akan kita laksanakan selama 15 menit ya. Jadi asas yang kita terapkan di sini itu kita memakai asas kerahasiaan. Jadi semua yang kita bicarakan hari ini akan saya jaga sebaik-baiknya. Jadi Mbak Okta ini nggak perlu sungkan atau khawatir gitu untuk menceritakan semua permasalahan yang Mbak Okta alami gitu. Jadi saya harap Mbak Okta ini nggak perlu sungkan lah. Terus juga asas yang kita terapkan di sini tuh juga asas keterbukaan. Jadi keterbukaan dari Mbak Okta ini akan sangat membantu Mbak Okta untuk mengatasi permasalahan Mbak Okta. Bisa dipahami? Ya Bu, saya paham. Oke, sekarang bisa Mbak Okta ceritakan apa yang menjadi permasalahan Mbak Okta? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya ngerasa bosan banget gitu sama kehidupan saya. Bosan bagaimana ya Mbak? Bisa Mbak Okta jelaskan bosan seperti apa yang Mbak Okta maksud ini? Ya bosan aja gitu, saya ngerasa kegiatan saya yang saya lakuin gitu-gitu aja. Kegiatannya sama aja kayak hari kemarin. Kalau boleh tahu apa saja sih kegiatan yang biasanya Mbak Okta lakuin gitu, sehingga Mbak Okta ini ngerasa bosan? Biasanya bersih-bersih rumah, nonton drama, main HP. Jadi saya bosan, keseharian saya cuma itu aja, terus ngelakuin kegiatan yang sama. Jadi itu saya bingung mau ngapain, main HP terus bosan, mau ngelakuin kegiatan lain tapi mau ngapain, mau bersih udah rapi. Oh, jadi begitu. Kelihatannya Mbak Okta ini galau sekali ya dengan keseharian yang selalu sama gitu, berulang-ulang terus. Jadi sebelumnya ini Mbak Okta ini udah ngelakuin kegiatan lain selain kegiatan yang biasanya Mbak lakuin belum? Kegiatan lain ya?
palingan jalan cari cemilan atau sekedar jalan-jalan di daerah rumah gitu sih. Tapi hal itu nggak ngurangin bosanan saya kalau di rumah. Saya juga lagi nyari kerja buat memenuhi kebutuhan saya dan biar sekiranya mengurangi eksistensi kegiatan yang sering saya lakuin lah. Biar saya nantinya fokus sama pekerjaan saya. Oke. Jadi Mbak Okta ini udah berusaha buat ngelakuin kegiatan lain, tapi hasilnya masih nihil gitu ya. Dan sekarang Mbak Okta ini juga lagi nyari kerja untuk membantu mengurangi rasa bosan tersebut ya. Iya, Bu. Oke, kalau begitu Mbak Okta, dari rentang skala 1 sampai 10, kalau misalkan skala 10 ini diibaratkan dikategorikan sangat bosan, semakin kecil angkanya, semakin rendah angka kebosanannya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 ini Mbak Okta ada di posisi keberapa? Di posisi angka 9, Bu. Karena saya rasanya tuh udah bosan banget soalnya kan selama 5 bulan terakhir di rumah aja. Wah, tinggi sekali ya Mbak Okta skala bosannya. Saya paham apa yang Mbak Okta rasakan. Bosan memang rasanya kalau harus menjalani kegiatan yang sama gitu setiap harinya. Iya, Bu. Makanya saya menghubungi Ibu agar mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami ini. Oke, baik Mbak Okta. Berdasarkan cerita Mbak Okta ini merasa bosan dengan keseharian yang sama secara terus-menerus ya. Jadi dalam proses konseling ini bertujuan untuk memanajemen emosi dan kebosanan yang Mbak Okta rasakan saat ini ya. Apa benar begitu? Iya, Bu, benar. Baik Mbak Okta, jadi dalam konseling kita ini kita akan menggunakan teknik yang sesuai dengan permasalahan yang Mbak rasakan gitu, yakni teknik miracle question dan scaling. Kalau boleh tahu itu teknik apa ya, Bu? Jadi teknik miracle question itu nantinya saya akan bertanya pada Mbak Okta dengan pertanyaan seandainya. Sedangkan teknik scaling itu seperti yang sudah saya lakukan tadi sebelumnya di awal, yaitu saya bertanya tentang skala rentang 1 sampai 10. Apakah Mbak Okta memahaminya? Oh, iya, Bu, paham. Baik Mbak Okta, apakah sudah siap? Siap, Bu. Oke, kita mulai ya. Seandainya Mbak Okta ini menemukan kegiatan baru, kegiatan apa sih yang Mbak pikirkan? Seandainya menemukan kegiatan baru, kegiatan yang saya pikirkan itu jalan-jalan bareng teman, ngobrol bareng teman, masak bareng teman, tanam bunga, apa lagi ya? Yang pasti kegiatan selain yang dilakukan di rumah sih.
Wah, sepertinya banyak sekali nih ya yang ingin Mbak Okta lakukan ya. Ya banyak pastinya. Harapannya kegiatan yang bisa dilakukan di luar rumah agar nggak suntuk di rumah terus. Oke, eh seandainya nih Mbak Okta udah dapat kerja nih ya, apa yang akan Mbak Okta lakukan? Pastinya saya sangat bersemangat karena selain melakukan pekerjaan rumah, saya jadi punya kegiatan yang bermanfaat bagi saya. Terus juga nyiapin kebutuhan kerja dari malam, terus juga berangkat ke tempat kerja pastinya senang lah. Apalagi kerjanya nggak sendirian gitu, jadi bisa ngobrol-ngobrol sama rekan lain juga kan. Walaupun sebenarnya kerja itu berat, tapi kan ada senangnya juga gitu. Wah, sepertinya Mbak Okta ini udah siap banget nih ya terjun ke dunia kerja ya. Ya makanya saya pengen cepet-cepet dapat kerja, Bu. Oke, menurut Mbak nih, untuk menghilangkan kejenuhan selama di rumah, mohon maaf sebentar. Oke, kita lanjut ya. Menurut Mbak Okta, untuk menghilangkan kejenuhan selama di rumah itu apa yang bisa Mbak Okta lakukan gitu, sesuai dengan keinginan Mbak Okta, seperti kayak berkreasi atau seni atau hal lainnya mungkin. Saya menghilangkan kejenuhan dengan berkreasi atau seni. Kalau soal itu sih mungkin saya akan melanjutkan cerita yang pernah saya tulis atau menggambar, karena saya memang dari dulu tertarik untuk menulis. Tapi karena saya kehabisan ide untuk melanjutkan cerita tersebut, jadi saya sempat berhenti menulis. Terus juga waktu kecil saya sering gambar dan kebetulan teman saya lagi suka banget bikin gambar. Wah, menarik sekali Mbak Okta. Semoga cerita yang Mbak Okta tulis nantinya jadi semakin berkembang, terus juga semoga bisa dijadikan buku dan diterbitkan ya. Amin. Kalau gitu, saya minta Mbak Okta untuk mengekspresikan perasaan yang Mbak rasakan saat ini bagaimana? Oke, siap Bu. Oke, baik, kita mulai ya. Dalam rentang 1 sampai 10, Mbak Okta kan sebelum melakukan proses konseling tingkat kebosanannya Mbak ini tadi Mbak sebutkan tadi itu di tingkat 9 ya. Sekarang kira-kira ada di tingkat berapa? 6 deh Bu. Nanti akan saya coba dulu ya untuk melakukan kegiatan yang tadi disebutkan untuk mengurangi tingkat kebosanan saya. Alhamdulillah ya. Semoga dalam proses konseling kali ini Mbak Okta menemukan pandangan baru dalam melakukan aktivitas sehari-hari ke depannya. Baik Bu.
Baik, sepertinya untuk kegiatan konseling kali ini cukup sampai di sini saja ya. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya rasa sudah cukup. Tidak ada yang ingin saya tanyakan lagi untuk saat ini. Baiklah, kalau begitu kita tutup sesi konseling pada hari ini. Jika memang sudah tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, sekiranya Mbak Okta membutuhkan bantuan saya lagi di lain waktu, silakan Mbak Okta bisa menghubungi saya. Saya secara terbuka akan membantu Mbak Okta. Baik, Bu. Terima kasih atas bantuannya hari ini. Ya, Bu. Sama-sama Mbak Okta. Baik, kita akhiri konseling pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.